Tanaman kacang panjang saya terlihat masih survive, masih bertahan dari serangan terpaan hujan angin setiap hari, bahkan kemarin itu sangat parah ya. Pagi saya masih sempat ambil video, tapi setelah pukul 11, pukul 12 hujan guntur petir deras sekali mengguyur kebun ini. Tapi kacang panjangnya masih saja berbuah, alhamdulillah. Ini sangat panjang ya teman-teman, ada sekitar 1 meter, hampir 1 meter ya panjangnya. Nah tuh sampai bawah, hampir sekitar 1 meter, dan sudah berapa kali panen ini. Ini perbedaan kacang yang ini dengan yang ini sudah mulai tua ya. Ini pendek-pendek, sudah mulai tua. Ini rasanya manis tapi pendek, buahnya kecil tapi pendek, tapi dia manis. Dan yang ini dia rasanya tidak manis, rasanya seperti sayur biasanya, tapi dia ukurannya jumbo, besar dan panjang. Lagi-lagi besar dan panjang. Wow. Dan masih banyak lagi bakal bunga yang akan keluar. Tuh di atas masih banyak lagi. Nah tuh, ini setiap hari kita bisa panen ya. Tapi panennya tidak banyak karena ini hanya ada 1 pohon. Tapi setiap hari kita panen karena ini mungkin hari ini boleh panen. Itu hari ini panen. Dan ini 2 hari lagi. Ini esok hari. Nah ini akan dipanen esok hari. Nah tuh, setiap hari kita panen karena buahnya terus ada. Kalau habis yang ini mungkin akan yang ini lagi akan panjang, dan masih lagi yang di atas sana. Wah, ada terlihat timun ya teman-teman. Ini sudah bergabung dengan timun, nanti beradu. Mereka akan beradu. Kita mungkin bisa sedih kehilangan timun Jepun kita yang paling banyak buahnya, dan sudah sempat saya petik 4 biji, 4 buah. Ada yang besar, 3 yang kecil, 1 yang besar. Setelah itu dia mati. Tapi kita tak boleh terlalu bersedih karena masih banyak tanaman-tanaman di sini yang survive, yang semangat. Dia tetap bertahan di cuaca yang ekstrim, super ekstrim. Dan hikmah yang kita bisa ambil dari matinya kacang panjang saya, di sini masih ada bekasnya ya teman-teman. Tumbuhlah tomat dengan suburnya, alhamdulillah ya. Tapi jangan senang dulu karena ini baru masih masa pembungaan, dan saya tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang kedua kalinya atas tanaman tomat saya. Perbedaan yang sangat mencolok. Daun-daunnya segar, walaupun ada terlihat bercak-bercak, tapi dia masih bertahan karena dia ada di dalam bedengan yang lumayan luas untuk perakarannya ya. Walaupun di dalam ini semrawut karena sudah beberapa kali kita tanam tanaman timun yang sama di sini, tapi kita tidak pernah mengolah tanahnya.
Mungkin kalau tidak salah ingat, ada ini yang ketiga kali. Dan ini yang paling teruk, yang paling parah, yang paling lambat berbuah. Sekarang dia baru menunjukkan bakal buah. Ini sudah memasuki bulan kedua. Seharusnya dia sudah berbuah dan kita sudah panen. Tapi ini belum berbuah lagi. Maksudnya belum boleh panen lagi. Nah, tapi ada satu kejutan. Ternyata ada yang tersembunyi di situ, teman-teman. Dan dia sudah siap panen. Ini terbilang terlambat ya. Mungkin karena tanahnya yang kita tidak lakukan olah tanah kembali, sehingga perakarannya lambat, penyerapan nutrisinya lambat. Walaupun saya selalu menyiramkan pupuk ya, memberikan pupuk, menyiramkan pupuk, menyemprotkan, tetapi dia masih lambat karena mungkin tanahnya yang kurang gembur, karena kita tidak melakukan penggemburan kembali setelah penanaman. Kita hanya merombak, membersihkan daun-daun, tapi dalam keadaan tanahnya yang tidak diapa-apakan ya, teman-teman. Itulah mengapa sangat penting yang namanya pengolahan tanah kembali ya, penggemburan tanah kembali, pencangkulan atau apalah istilahnya, karena untuk perakaran tanaman yang akan kita tanam selanjutnya di tempat yang sama. Dan yang kedua, benih timun ini adalah bukan benih unggul. Dan saya baru menyadari kenapa kita harus memilih benih unggul. Karena seperti ini, kualitas tanamannya kurang baik, kurang tahan dari penyakit. Walaupun terbilang ini masih survive dalam musim hujan, dan ini sudah mati ya. Ini tanaman timun Jepun yang begitu banyak buahnya. Di setiap ketiak daun hampir mengeluarkan bunga betina. Hampir mengeluarkan bunga betina. Lihat sampai ujungnya pun masih ada, kasihan ya. Tapi dia tidak tahan. Perakarannya dia tidak tahan ya. Mungkin karena di polybag, karena dulu pernah saya tanam di sini, bergabung bersama cabai besarku di sini. Dia bertahan, berbuah lebat, besar, dan panjangnya. Dan inilah kenapa kita harus memilih benih unggul, karena akan mempengaruhi tanaman itu nanti kelak kalau sudah besar pertumbuhannya. Enak guys, kalian mau? Nah, aja di rumah.